Terima kasih Anda masih bersama kami. Terus bertambahnya angka positif corona di Indonesia menjadikan kapasitas atau angka hunian rumah sakit rujukan semakin penuh. Bahkan ada yang mencapai 100%. Isolasi mandiri menjadi pilihan yang tidak terelakkan, apalagi bagi seseorang yang terpapar corona tanpa gejala. Lalu apakah keputusan untuk melakukan isoman atau isolasi mandiri adalah jawaban yang tepat? Dan saat ini melalui sambungan Zoom sudah ada Dr. Fathia Isbaniah, dokter spesialis paru FKUI Rumah Sakit Persahabatan. Halo, selamat malam dok. Selamat malam. Dokter, bisa dokter jelaskan, dokter bertugas di Rumah Sakit Persahabatan. Bagaimana Anda menggambarkan soal tingkat keterisian rumah sakit di sana? Apakah masih memungkinkan untuk merawat pasien yang terpapar COVID-19? Bahkan kali ini menembus rekor lagi Bu, sampai lebih dari 21.000 kasus. Ya, memang sangat berat ya. Situasi saat ini digambarkan lebih berat daripada India kalau saya bilang. Yang digambarkan selama ini di TV, suasananya sudah seperti perang. Terus terang, bukan hanya di rumah sakit kami, tapi banyak sekali rumah sakit, baik rujukan COVID maupun non-COVID yang sudah kewalahan untuk terus menerima pasien yang berdatangan. Dan terus terang, sebanyak apapun rumah sakit dan kapasitas tempat tidur, kalau jumlah kasusnya sangat banyak, yang terjadi pada saat bersamaan, maka rumah sakit manapun di negara manapun tidak bisa menampungnya. Sejauh ini bagaimana dengan keadaan dokter dan juga rekan-rekan sejawat? Apakah masih bisa untuk terus merawat pasien-pasien yang setiap hari terus bertambah, dok? Iya, sampai saat ini kami akan terus berusaha. Karena memang ini adalah tugas kami, ini adalah sumpah kami untuk merawat pasien sakit. Tapi kami juga memiliki kapasitas dan sudah banyak juga kami yang terpapar oleh COVID-19 ini. Jadinya kami saat ini sedang sangat berusaha. Nah, ini berbicara soal memang kemampuan dari tenaga medis sendiri yang tentunya terbatas. Nah, ini tentunya juga tidak sedikit dari masyarakat yang ragu saat harus menjalani isolasi mandiri atau isoman akibat paparan corona. Sementara saat ini banyak rumah sakit yang sudah full. Apakah isoman adalah cara yang tepat, dok? Apalagi harus tinggal bersama keluarga? Ya, jadinya kalau isolasi mandiri itu memang adalah satu cara memisahkan rumah sakit dari masyarakat sekitarnya. Ya, memang sebaiknya isolasi mandiri itu dilakukan tempat yang sesuai seperti satu kamar sendirian, satu mandi sendiri, semua alat-alat makan juga sendiri, atau di satu tempat yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan isolasi mandiri dilakukan oleh orang yang terkonfirmasi COVID tanpa gejala, atau orang yang dicurigai misalnya kontak dengan positif sambil menunggu PCR, dia melakukan isolasi. Nah, berbicara soal ciri-ciri dari pasien yang terpapar COVID-19, tentu banyak juga masyarakat yang hanya bisa mengira-ngira saja apakah dia benar-benar harus dirawat di rumah sakit ataupun bisa melakukan isolasi mandiri. Nah, bisa dokter jelaskan sebenarnya ciri-cirinya seperti apa dokter yang bisa melakukan perawatan mandiri di rumah atau justru yang harus melakukan perawatan di rumah sakit, dok? Iya, jadinya untuk orang-orang yang tadi saya sebutkan, ya misalnya dia terkonfirmasi COVID-19 atau dia yang tunggu hasilnya, dia dinyatakan sebagai suspek, maka dia melakukan isolasi mandiri. Siapa saja orang yang melakukan isolasi mandiri apabila ya dengan keluhan tanpa keluhan atau dengan gejala ringan. Gejala ringan misalnya batuk, pilek, kehilangan indera penghidup, indera pekecap, ya. Tapi disertai tanda-tanda pneumonia. Tanda-tanda pneumonia misalnya sesak napas, adanya dada, lalu kadar oksigen dalam darah oleh pada saat isolasi mandiri, ada beberapa hal harus diperhatikan, yaitu keluhan seperti sesak napas, yang bertanda, demam tinggi, tidak mau makan. Nah, itu adalah tanda pasien harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan atau tanda-tanda di mana pasien terjadi penurunan saturasi oksigen dalam darahnya yang diukur dengan pulse oximeter. Apabila pasien bawah
3%, maka segera. Di luar itu silakan melakukan isolasi mandiri. Berarti keadaan umumnya cukup baik, ya, dan mandirilah. Satu lagi, pasien yang dengan komorbid. Kalau komorbid, kadang-kadang isolasi mandiri. Tapi kalau memang baik, komorbidnya yang harus memerlukan rawat dan mau tidak mau harus dirawat. Dan ini artinya bahwa walaupun kita melakukan isolasi mandiri, tetapi tetap harus konsultasikan dulu terhadap apa yang sedang kita alami kepada dokter ya, dok? Iya, jadinya apabila kita melakukan isolasi mandiri setelah menerima hasil PCR yang positif atau antigen kontak dengan atau bergejala, maka kita melaporkan diri kepada Satgas terdekat. Di fasilitas tersebut akan dicatat dan dipantau keadaan kita dengan melakukan dengan cara misalnya dihubungi dengan video call. Setiap hari kita harus melaporkan keadaan kita masuk tubuh 2 kali sehari. Apabila terjadi penumpukan tambah enak, maka kita melapor kepada pasien tersebut nanti untuk dirujuk ke vaskes selanjutnya. Nah, ini berbicara soal keharusan apa saja ya dok yang harus disiapkan untuk melakukan isolasi mandiri. Apalagi kalau misalnya salah satu gejalanya adalah kita kan mengalami sesak nafas begitu. Apa yang harus kita lakukan jika saat kita melakukan isolasi mandiri tiba-tiba kita mengalami sesak nafas? Adakah pertolongan pertama atau tindakan pertama yang harus kita lakukan? Ya, jadinya kalau kita mengalami sesak nafas, kita harus memastikan dulu apakah kita panik saja atau memang terjadi penurunan kadar oksigen. Oleh sebab itu, pada saat isolasi mandiri, sebaiknya diukur dengan pulse oximetry. Itu caranya mudah. Jadinya dipastikan itu setaknya itu terjadi dengan penurunan karena penurunan oksigen. Karena penyebab apa? Kadang panik, ya. Atau habis makan merangsang lambung, itu rasanya sesak nafas. Nah ini kalau berbicara soal isolasi mandiri ini berarti kita tetap harus memakai masker atau justru kita terbebas? Karena pengalaman saya pada waktu saya mengalami gejala COVID-19 di rumah sakit, saya tetap harus menggunakan masker padahal saya di kamar sendirian. Bagaimana dok? Jadi kalau misalnya kita di ruangan ya tidak apa kita tidak menggunakan masker. Tapi karena ada di rumah sakit, sewaktu-waktu perawat datang, ya, kita harus memakai masker. Karena kita memakai masker, juga kita akan melindungi orang lain. Jadi tujuan kita pakai masker waktu itu adalah melindungi orang lain supaya tidak terkena cipratan dari ludah kita saat kita berbicara. Nah, untuk isolasi mandiri sendiri di rumah apa saja ciri-ciri ataupun lokasi ataupun syarat-syarat yang harus disiapkan oleh pihak keluarga untuk bisa merawat pasien yang terpapar COVID-19 ini yang tentunya tanpa gejala itu, dok? Ya, idealnya satu orang dengan kamar mandi yang tidak digunakan bersamaan. Kalaupun kamar mandi digunakan bersamaan, maka kamar mandi tersebut harus sering dibersihkan dengan desinfektan. Bisa orang tersebut membawa desinfektan. Habis menggunakan kamar mandi, dia harus segera melap gagang pintunya dan gagang tombol lampu dan membawa kamar mandi sendiri. Ya. Lalu membuka jendela sesering mungkin agar sirkulasi udara baik. Kalau isolasi mandiri ya cukup enak lah ya, kan bawa baju-baju, ada buku-buku dan lain-lain. Nah, untuk isolasi sendiri berapa lama biasanya dok untuk pasien OTG ini dan kapan harus melakukan swab lagi? Ya, jadinya kalau pasien-pasien yang terkonfirmasi tanpa gejala, maka isolasi sendiri cukup 10 hari saja. Ya. Tapi kalau dia dengan gejala ringan, maka 10 hari plus 3 hari. Untuk orang yang ringan, tidak perlu dilakukan swab lagi. Selesai masa isolasi 10 atau
10 plus 3 hari Mhm. sudah nyatakan masa isolasi dan bisa beraktivitas kembali. Berarti pokoknya minimal 10 hari begitu ya dok ya. Tetapi kalau misalnya kita selama ini kan masyarakat selalu melihat kalau ada hasil dari tes swab begitu ada city value-nya seperti itu. Nah apakah kita juga harus berpedoman pada city value juga atau justru tetap hanya 10 hari saja minimal kita sudah bisa melakukan interaksi lagi dengan keluarga walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan? Ya, jadinya saya city value itu silakan didiskusikan dengan dokternya karena city value itu tiap-tiap laboratorium berbeda dan cara pembacaannya memang harus disinkronkan dengan gejala klinis ya. Jadi ya jangan bukan kepada city value, silakan berdiskusi dengan dokter perawat. Oke, nah ini berbicara soal banyak juga rumah sakit swasta yang saat ini sudah mulai melakukan sistem ataupun menawarkan ya paket pelayanan perawatan mandiri begitu, seperti kerjasama dengan pihak hotel dan lain sebagainya dengan pantauan dari rumah sakit. Bagaimana menurut dokter? Bagus, berarti pastinya tepat tahu, tapi sebetulnya tanpa kerjasama dengan rumah sakit pun pihak puskesmas harusnya sudah menjalankan fungsi yaitu pasien-pasien yang kena COVID-19 yang melakukan isolasi sendiri di rumah. Nah, balik lagi soal masyarakat yang tentunya masih was-was dan juga penasaran bagaimana dengan melakukan perawatan secara mandiri di rumah. Nah, kalau dokter, menurut dokter sendiri, saat ini kan banyak anak-anak juga yang sudah mulai terpapar COVID-19. Apa yang harus dilakukan orang tua agar bisa merawat anaknya tentunya dengan tidak sampai tertular kepada orang tuanya? Iya, jadi apabila kita harus merawat anak kita tertular COVID-19, maka kita juga harus melindungi diri kita dengan memakai masker saat menyentuh dia. Lalu kalau misalnya makan akan dilakukan di ruang yang agak terbuka, lalu setiap memegang anak tersebut melakukan di tangan dan sering-sering melakukan desinfektan tempat-tempat atau permukaan yang sering disentuh oleh anak. Dan anaknya kalau bisa menggunakan masker, tapi agak sulit dengan anak masyarakat masih takut. Mungkin dokter bisa sekalian untuk bisa membuat masyarakat sedikit lebih tenang lagi jika ada salah seorang anggota keluarganya terpapar COVID-19. Apa yang bisa dokter sampaikan agar tentunya kita bisa melihat secara bijak dan juga lebih tenang untuk bisa menangani COVID-19 ini, dok? Ya, jadi kalau misalnya apabila ada anggota keluarga kita sendiri yang terpapar COVID-19, jangan ragu-ragu untuk melakukan, jangan panik. Ya, COVID hanya untuk pasien-pasien yang sedang sampai ke derajat yang saat sekarang pun sudah hampir tidak cukup. Jadinya jangan tenang, tetap melakukan isolasi mandiri, berusaha untuk hidup orang lain, tidak berinteraksi dengan orang, keluar, jangan kemana-mana, ya, dan selalu menjaga protokol. Baik, Dr. Fathia Isbaniah, dokter spesialis paru FKUI Rumah Sakit Persahabatan, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Semoga kita harapkan bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih sekali lagi, dokter. Varian Delta COVID-19 yang sangat menular telah menyebabkan munculnya gelombang kedua COVID-19 di sejumlah negara Eropa. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa memperingatkan varian Delta akan menjadi jenis yang dominan di Eropa pada Agustus nanti. CNN Indonesia, Indonesia lawan COVID, segera kembali.